Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini mohon izin Pak Titi ingin berbagi bagaimana caranya memahami kisi-kisi penilaian akhir semester agar kita bisa memprediksi bentuk soal dan materi pembelajaran yang akan ditanyakan atau yang akan muncul pada soal. Sehingga kita akan belajar secara efektif, efisien, dan tentu tepat sasaran. Tidak melebar kemana-mana ya. Baik, pertama kali silahkan dibuka file kisi-kisinya. Pak Dede akan memberikan contoh untuk materi pelajaran IPA ya. Baik, Pak Dede buka dulu kisi-kisi IPA. Nah, pada kisi-kisi ini, kalian perhatikan ada nomor, ada kompetensi yang diukur, ada materi, kemudian ada indikator soal, ada level, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, ini nomor soalnya kebetulan sudah urut, berarti kalau di sini nomor soal 1, berarti ini akan menjadi soal nomor 1. Bentuk soalnya pilihan ganda, berarti nanti soal nomor 1 ini berbentuk pilihan ganda. Beda misalkan dengan soal nomor 3 ya, bentuknya isian, atau soal nomor 5 itu bentuknya uraian. Nah, untuk bisa memprediksi bentuk soal dan materi pembelajaran yang akan muncul atau yang akan ditanyakan pada soal, maka perhatikan pada bagian indikator soal. Yang Pak Dede berikan warna ya. Nah, pada yang warna kuning ini, pada kolom yang warna kuning ini. Baik, supaya nanti lebih bisa memahami, akan Pak Dede copy paste dulu. Pak Dede buat dokumen baru ya. Nah, ini adalah indikator soalnya, anak-anak. Indikator soal. Hurufnya pada dibesarkan dulu. Ini adalah indikator soalnya. Nah, pertama, di sini ada ungkapan disajikan daftar tanaman. Nah, tadi diberi warna merah. Berarti soal ini pasti yang pertama kali akan ada ungkapan perhatikan daftar tanaman berikut. Karena di dalam indikatornya disebutkan bahwa akan disajikan daftar tanaman ya. Misalkan jagung, mangga, pisang, wortel, kentang. Nah, misalkan begini ya. Ini misal saja ya, bisa jadi tanamannya ada yang sama tapi memungkinkan berbeda. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya pada indikator soal. Peserta didik dapat mengkategorikan tanaman yang berkembang biak secara generatif dengan benar. Pak Dede beri warna merah ya, atau warna biru saja. Nah, pada yang warna biru ini adalah materi pembelajarannya yang akan muncul atau yang akan ditanyakan. Nah, kemungkinan pertanyaan yang akan muncul adalah tanaman yang berkembang biak, tanaman yang berkembang biak secara generatif ditunjukkan oleh nomor, misalkan A1 dan 2,
B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 4 dan 5 misalkan ya. Ini kemungkinan yang akan muncul ya. Bisa jadi ada kesamaan, bisa jadi berbeda Nana ya, karena Pak Dede bukan pembuat soalnya. Baik. Nah, agar kita bisa belajar materi ini, kita bisa memanfaatkan Mbah Google ya. Jadi ini adalah perpustakaan digital raksasa yang kita miliki ya, ada di HP, ada di laptop kita semuanya. Kita bisa memanfaatkan, caranya adalah kita copy bagian materi pembelajaran itu tanaman yang berkembang biak secara generatif. Ini di copy, jadi buka Google-nya, kemudian dipaste di sini, di enter, nah akan muncul. Misalkan salah satu contohnya ini. Ini bisa kita copy. Pak Dede kopikan di atas soal saja ya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan biji di antaranya. Ini kan generatif. Di sini ada jagung ya. Nah, sama ya, Pak Dede berikan warna merah. Jagung, di sini juga ada jagung. Kemudian mangga. Nah, ini mangga. Itu ya, berarti jawaban yang paling mungkin untuk soal nomor 1 ini adalah 1 dan 2 jawaban. Nah, tapi bisa jadi nanti yang muncul bukan jagung, bukan mangga, bisa jadi yang lain, misalkan rambutan, pepaya, atau bahkan yang tidak ada di Google ya. Nah, yang harus kalian tahu bahwa berkembang biak secara generatif itu apa? Ya, bisa dicek di Google. Berkembang biakan tanaman secara generatif adalah ya. Nah, ini ya. Perkembang biakan tumbuhan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi intinya yang diawali dengan proses penyerbukan ya Nana. Nah, tentu sederhananya yang bisa kita tangkap sebagaimana yang tadi kita googling pertama, di sini ada kata kunci yaitu menggunakan biji. Cirinya yang tanamnya tuh pakai biji. Itu kemungkinan besarnya akan terjadi proses penyerbukan ya. Jadi itu intinya yang harus kita pahami. Nah, begitu penjelasan singkat mengenai bagaimana cara kita memahami kisi-kisi agar kita bisa memprediksi soal yang kira-kira akan muncul ya. Baik, begitu saja anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar, semoga sukses menjalani penilaian akhir semester. Jangan lupa berdoa agar diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya kesuksesan dalam mengikuti penilaian akhir semester. Pak Dede tidak lupa memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.